Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perusahaan Toyota dan perusahaan Pepsi. Di mana kelompok 2 ini terdiri dari Muhammad Rofi Khoirul Ihsan 2018 11104, Erma Prastiawati NIM 2018 1112, Nindya Silvi Oktaviani NIM 2018 1117, Reza Dwi Saputri NIM 2018 1121, Elina Ratnasari NIM 2018 11163, Habib Hidayatullah NIM 2018 11169. Berikut presentasi dari kelompok kami. Profil perusahaan Toyota. Industri otomotif, didirikan pada tahun 1937. Pendiri Kiichiro Toyoda. Kantor pusat Toyota City, Jepang. Tokoh kunci Kiichiro Toyoda sebagai pendiri, Fujio Cho sebagai direktur dan representatif, Katsuaki Watanabe wakil direktur dan representatif, Akio Toyoda presiden dan representatif, Soichiro Toyoda sebagai direktur honorer. Produk mobil atau otomotif. Profil perusahaan Pepsi. PepsiCo adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan ringan, makanan dan minuman dengan pendapatan sebesar 60 miliar dolar dan lebih dari 285.000 karyawan. PepsiCo memiliki beberapa merek dunia yang paling populer, termasuk Pepsi Cola, Mountain Dew, Diet Pepsi, Lay's, Doritos, Tropicana, Gatorade, dan Quaker. PepsiCo didirikan pada tahun 1965. CEO-nya adalah Ramon Laguarta. Kantor pusatnya Purchase Horizon, New York, Amerika. Anak perusahaan Frito-Lay, Gatorade, Tropicana, Produk, dan lain-lain. Visi dan misi perusahaan Toyota. Visi menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Misi yang pertama, secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang terbaik. 2. Mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. 3. Memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. 4. Untuk mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek, misalnya pemenuhan peraturan lingkungan dan lain-lain. Visi dan misi perusahaan PepsiCo. Visi masuk ke dalam tindakan melalui program dan fokus pada kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan kepada masyarakat, dan komitmen untuk membangun nilai pemegang saham dengan membuat PepsiCo menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Misi menjadi yang utama di dunia produk konsumen, perusahaan yang berfokus pada makanan yang nyaman dan minuman. Kami berupaya menghasilkan imbalan finansial bagi para investor karena kami menyediakan kesempatan untuk pertumbuhan dan pengayaan terhadap karyawan, mitra bisnis kami, dan komunitas di mana kami beroperasi. Dan dalam segala yang kami lakukan, kami berusaha untuk kejujuran, keadilan, dan integritas. Analisis internal pada perusahaan Toyota. Ini berdasarkan fungsi bisnis yang ada, yaitu pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen. Pada fungsi bisnis pemasaran, terutama pada planning, perusahaan memiliki target market yaitu kalangan middle up. Pihak asal Toyota telah menentukan harga jual konsumen. Asli Motor hanya dapat menentukan diskon pada harga jual konsumen dengan persetujuan pihak asal Toyota, dan perusahaan melakukan kegiatan pemasaran secara rutin. Untuk organizing tenaga sales di Asli Motor dibagi atas 2, yaitu sales counter dan sales conversion, dan perusahaan mengumpulkan tim pada saat briefing di pagi hari maupun di sore hari. Untuk extension, perusahaan memberikan
reinforcement berupa bonus sesuai penjualan tenaga sales, sedangkan untuk controlling perusahaan mengukur produktivitas tenaga penjual adalah dengan melihat jumlah penjual unit yang dilakukan oleh masing-masing tenaga penjual. Analisis eksternal pada perusahaan Toyota. Ekspansi yang dilakukan dealer Toyota dan Astra Group di berbagai daerah. Value chain dari Toyota yang kuat dan berjalan baik. Astra yang masih menguasai industri otomotif di Indonesia. Area covering dealer yang luas membuat biaya besar dan matching keuntungan yang semakin kecil. Munculnya permainan dari pihak dealer yang mengutamakan komisi yang besar dari perusahaan biaya lain. Analisis internal Pepsi. Analisa internal yang ada pada perusahaan ini berdasarkan fungsi bisnis yang ada, yaitu pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen. Pada perusahaan bisnis pemasaran, terutama pada planning, perusahaan memiliki target market yaitu kalangan middle up. Pihak Astra Toyota telah menentukan harga jual konsumen. Asri Motor hanya dapat menentukan diskon harga jual konsumen dengan persetujuan pihak Astra Toyota dan perusahaan melakukan kegiatan pemasaran secara rutin. Untuk organizing, tenaga sales di Asri Motor terbagi atas dua, yaitu sales counter dan sales canvassing, dan perusahaan mengumpulkan tim pada saat briefing di pagi maupun sore hari. Untuk actuating, perusahaan memberikan reinforcement berupa bonus sesuai penjualan tenaga sales. Sedangkan untuk controlling, perusahaan mengukur produktivitas tenaga penjual adalah dengan melihat jumlah penjualan unit yang dilakukan oleh masing-masing tenaga penjual. Analisis eksternal Pepsi. Ada dua pendukung permasalahan penting yang berkaitan dengan lingkungan eksternal PepsiCo, yaitu yang pertama ada frekuensi perubahan selera konsumen, merupakan sebuah tantangan bagi perusahaan untuk menjaga ekspektasi konsumen. Yang kedua ada resesi ekonomi menekan pelanggan untuk memilih produk yang lebih terjangkau seperti produk sejenis lainnya. SWOT Toyota Strength. Yang pertama, brand image yang sangat kuat dan diingat oleh konsumen. Yang kedua, varian harga yang terjangkau konsumen kelas bawah. Yang ketiga, varian model yang memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah, menengah maupun atas. Yang keempat, pengeluaran produk baru yang inovatif sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Weakness. Yang pertama, perbedaan persepsi antara pasar domestik dengan pasar internasional. Tentang kelas produk Toyota Rush. Pihak Toyota sendiri mengklaim bahwa Toyota Rush ditempatkan pada kelas mid-class SUV, sedangkan kriteria kapasitas sisi kelas mid-class SUV sendiri adalah 1500 cc. Yang kedua, sistem inden yang mengecewakan konsumen. Kadang-kadang konsumen membatalkan proses pemesanan karena kecewa akan janji yang diberikan oleh pihak dealer Toyota. Opportunity. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan pemerintah, kepolisian, maupun TNI untuk pengadaan kendaraan dinas. 2. Pemberian diskon, cashback, maupun undian kepada setiap pelanggan Toyota. Trade. Yang pertama, walaupun Toyota hati-hati menyimpan mata pada perubahan tren, masih kebutuhan pelanggan yang berubah dan tren biasa menjadi ancaman. Yang kedua, impor kembali AC, mobil yang juga dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan. Analisis SWOT PepsiCo, strength atau kekuatan. Yang pertama, rekam pendapatan dan pangsa pasar meningkat. 2. Kurangnya kendala modal atau ketersediaan arus kas besar gratis. Yang ketiga, grid merek, distribusi yang kuat, kemampuan inovatif. 4. Nomor 1, pembuat makanan ringan seperti keripik jagung dan keripik kentang. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, Pepsi sulit untuk menginspirasi visi dan arah untuk perusahaan global besar. Yang kedua, tidak semua produk PepsiCo menanggung nama perusahaan. Ketiga, PepsiCo jauh dari pemimpin Coca-Cola di pasar internasional sampai permintaan sangat elastis. Opportunity atau kesempatan. Yang pertama, divisi makanan harus memperluas internasional. Yang kedua, non-carbon. Minuman adalah bagian yang
tumbuh paling cepat industri. Yang ketiga, ada peningkatan kecenderungan terhadap makanan sehat. Yang keempat, fokus pada tren pelanggan yang paling penting kenyamanan. Threats atau ancaman. Yang pertama, Pepsi dipermasalahkan untuk residu pestisida dalam produk mereka di salah satu pasar yang paling menjanjikan mereka, yang baru berkembang misalnya di India. Yang kedua, lebih dari 50% dari penjualan perusahaan berasal dari Frito-Lay. Ini adalah ancaman jika pasar membutuhkan suatu penurunan. Yang ketiga, PepsiCo sekarang bersaing dengan Cadbury, Schweppes, Coca-Cola, dan makanan Kraft. Atau karena ini produk yang lebih luas, yang baik sampai lari dan finansial suara pesaing. Analisis implementasi strategi perusahaan Pepsi. Dalam hal pemasaran, Pepsi lebih banyak menguasai pangsa pasar, ditandai dengan banyaknya varian produk yang dihasilkan oleh Pepsi sendiri, mulai dari minuman ringan, minuman kesehatan, dan juga makanan. Pemasaran Pepsi berdasarkan survei Beverage Digest tahun 2008. Market share Pepsi di Amerika Serikat mencapai 30,8%, sedangkan penjualan Pepsi Cola lebih terlihat dominan di negara India, Pakistan, Arab Saudi, Guatemala, sebagian Amerika Utara, sebagian Amerika Selatan, dan juga Rusia. Leadership Stephen Raymond mengemukakan bahwa untuk menjadi pemimpin di industri barang-barang konsumen, perusahaan perlu memiliki kumpulan leader yang memahami populasi di pasar yang dilayani. Prinsip kepemimpinan inilah yang ditularkan secara berantai ke seluruh jajaran di Pepsi. Setiap pemimpin di perusahaan ini diwajibkan untuk bertindak sebagai mentor dan pelatih bagi anak-anak buah mereka, dengan memberikan teladan bukan saja dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Salah satu cara yang dilakukan Pepsi untuk menerapkan prinsip leadership ini adalah dengan merekrut leader lokal. Para pemimpin lokal inilah yang lebih mengerti pasar lokal yang dilayani oleh Pepsi. Mereka paham selera penduduk dan gaya hidup sasaran atau target pasar di daerah mereka masing-masing, sehingga lebih mudah bagi perusahaan untuk mendesain strategi bersaing yang ampuh untuk memenangkan kompetisi dengan para pesaing. Analisis implementasi strategi perusahaan Toyota. Implikasi manajerial bagi perusahaan adalah memperkuat channel yang dapat lebih mendekatkan dengan pihak dealer manapun konsumen akhir. Untuk itu dibuka channel baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga kapasitas yang dimiliki. Perusahaan dapat menjadi formulasi yang baik dalam memberikan nilai lebih perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan jenis lainnya. Kemudahan akses dan kecepatan dapat menjadi kunci dipilihnya perusahaan pembiayaan. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan database yang dimiliki untuk dapat menghasilkan pendapatan tanpa harus menggantungkan diri ke pihak dealer terlebih dahulu. Adapun strategi terpilih diwujudkan dalam bentuk proyek yang dimulai oleh perusahaan untuk dapat mengembangkan bisnis dan juga meningkatkan pendapatannya. Kesimpulan, perusahaan Pepsi, strategi yang diterapkan Pepsi saat ini sudah sangat baik dengan melakukan inovasi-inovasi baru yang bervariasi dan cerdik dalam mencari celah dalam menarik perhatian konsumen, sehingga Pepsi masih tetap bertahan di persaingan makanan ringan dan minuman soda di dunia. Hal ini tidak lepas dari tangan-tangan sukses para pemimpin yang terus berkarya dalam menerapkan strategi baru yang kreatif dan para karyawannya yang setia untuk memajukan perusahaan Pepsi tersebut. Perusahaan Toyota, model bisnis perusahaan saat ini masih sangat tergantung dengan pihak dealer selaku pembeli aplikasi kredit kendaraan bermotor roda 4 atau yang disebut dengan mobil. Dengan menggunakan BMC dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berbeda satu dengan lainnya unsur, di mana dua unsur potensial yang dapat dikembangkan yaitu ada unsur channel dan revenue stream.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.